Halo, selamat datang dalam channel Dons Militer. Untuk mengetahui perkembangan tentang berita dunia militer terkini, silakan subscribe dan klik tombol lonceng di channel kami. Denharin atau detasemen harimau, mungkin sebagian orang masih sangat miring dengarnya atau belum mengetahui apa itu detasemen harimau. Detasemen harimau adalah detasemen yang dibuat menjadi detasemen khusus atau pasukan terbaik dari 4 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga kepolisian. Detasemen Denharin dibentuk oleh Jenderal LB Murdani pada tahun 1986, 2 tahun sebelum beliau menjabat sebagai Panglima TNI. Difungsikan sebagai pasukan khusus rahasia anti teror serta intelijen dan pengawal rahasia presiden. Juga bertugas sebagai penasehat khusus istana negara, memiliki kemampuan sebagai pasukan spesialis assault team, atau pasukan ini bukanlah pasukan yang berafiliasi dengan Pas Pampres dari Kesatuan Cakrawirawa. Denharin merupakan suatu pasukan elit nomor 1 di Indonesia yang pernah melintang, satu-satunya pasukan TNI yang sampai sekarang amat sangat dirahasiakan, dengan jumlah personil yang hanya sekitar setengah kompi dan identitas yang masih dirahasiakan sampai saat ini, semua kecuali Bobi Mardianto, seorang dari Harimau Indonesia yang saat itu hingga kini adalah yang paling termuda. Denharin adalah pasukan terakota Indonesia, prajurit abadi yang akan tetap menjaga dan melindungi bangsa Indonesia dari berbagai hal yang negatif. Semua anggota pasukan ini memiliki keistimewaan, yaitu jenius, cekatan, trengginas, tanggap insasmita, cerdas dan pintar, amat sangat pemberani dan memiliki spirit dan mental dan loyalitas yang kuat. Spesifikasi dari Denharin: pasukan yang menguasai kedirgantaraan, kemaritiman, tugas-tugas kepolisian, dan militer darat dalam segala aspek sosial maupun militernya, termasuk kemampuan persenjataannya, masih ditambah menguasai bidang-bidang sosial, hukum, ekonomi, dan keuangan, pertambangan dan juga energi, teknologi, sains, kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan, ilmu medis dan kedokteran, tata negara, industri, pendidikan, seni dan budaya, serta kultural dan lain sebagainya masih banyak lagi.
Pasukan ini pasti lebih baik dibanding pasukan khusus lainnya karena merupakan pasukan terbaik dari satuan pasukan khusus di 4 Matra. Anggaran Den Harin khusus untuk tugasnya sebagai Den Harin bukan dibiayai pemerintah ataupun oleh TNI, tapi dibiayai pribadi oleh mantan Presiden nomor 2 Indonesia yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto dan juga Jenderal LB Murdani serta jenderal-jenderal lainnya yang mendukung terbentuknya pasukan ini. Ditambah satu konglomerat atau WNI keturunan Tionghoa yang berjiwa nasionalis. Anggota Komandan Operasional Penanggung Jawab Lapangan pada saat itu Letkol Marinir Denny Pokja, penanggung jawab senjata dan perbekalan Jenderal Kusmayadi almarhum. Anggota inti mempunyai beberapa name code atau panggilan. Untuk TNI AD yaitu sebutannya atau name code-nya disebut Puma, Tiger, Grizzly, Jaguar, dan Kelapa Black Panther. Matra TNI AU disebut Condor, Falcon, Eagle, Swallow, Albatros atau kepala burung elang putih atau Garuda putih. TNI AL disebut Crocodile atau alligator, orca, dolphin, jaws, barakuda, KLP hiu atau paus putih. Untuk Matra Polri disebut white fang, python, viper, tarantula, atau kelapa serigala putih. Masih ada beberapa orang lagi yang sengaja tidak disebutkan di sini saat ini. Ada 3 wanita yang menjadi anggota detasemen Harimau atau Den Harin, yaitu Cynthia, Anita, dan Yuliana, direkrut paling akhir dan juga tidak dianggap sebagai anggota assault team seperti Den Harin yang lainnya. Mereka cuma dianggap sebagai satuan pelengkap di detasemen Den Harin. Den Harin mempunyai keistimewaan khusus yang para anggotanya diberi kewenangan penuh untuk melakukan pembunuhan dengan ataupun tanpa sebab, bahkan di luar tugas sekalipun, baik itu urusan negara maupun urusan pribadi, disebabkan karena lawan membahayakan negara maupun membahayakan dirinya. Sekalipun anggota Den Harin yang bersangkutan telah dipensiunkan ataupun dinonaktifkan, kecuali bila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang tidak termaafkan oleh satuan Den Harin yang menyebabkan kewenangan tersebut dicabut. Den Harin dikabarkan
dibubarkan pada tahun 1995 atau 3 tahun sebelum terjadinya reformasi, dan difungsikan kembali tahun 1999 atau 1 tahun setelah terjadinya reformasi. Semua anggota Denharin saat ini adalah anggota yang direkrut tahun 1986 dan masih ada saat 1995, dan tak ada perubahan ataupun penambahan personil apapun, juga tidak ada new generation dari Denharin. Identitas asli pimpinan dan anggota kecuali jaguar dan pimpinan maupun jenderal yang telah meninggal semua masih dirahasiakan. Pasukan ini tak patuh kepada siapapun selain komandan-komandan mereka.